Jadi kalau mungkin karena masih awal-awal ya, jadi kayak kerjaannya itu sesuai proyeknya. Jadi kadang dikasih yang kayak jadi bisnis analis, kadang jadi project manager gitu. Jadi bergantung kebutuhan kebutuhan proyeknya. Cuma kalau saya sekarang lagi ngarahin karirnya ke project manajernya sih. Jadi mau ngarahin karirnya ke sana. Karena ya kalau misal saya mikir kalau misal ganti-ganti terus terus kapan matengnya gitu kan. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas fisika gitu. IPA. Memang kakak kelas itu memang menginspirasinya dengan di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang YR Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa pada program alumni kebanggaan FMIPA UGM. Tentunya kita kedatangan tamu yang sangat spesial ini. Kita kedatangan Mas Kukuh Handar Iskandar. Beliau merupakan analis konsultan di Capgemini. Beliau menyelesaikan S1 Kimia di FMIPA UGM dan S2 di Politeknik Milan Italia. Pernah berkarir sebagai Business Development and Operation Assistant di Texir Advisors, Singapura, dan menjadi Business Development Intern di S17 di Austria. Kemudian menjadi Operation Associate di Mitiga Solutions Barcelona, dan saat ini menjadi analisis konsultan di Capgemini di Milan, Italia. Tentunya tadi banyak sekali pengalamannya berbagai negara juga. Jika begitu mungkin langsung saya mulai saja. Bagaimana kabarnya, Mas Kuku, pertama-tama? Ya, makasih ya. Baik, baik. Masih jet lag sih tapi ya baik. Tapi sekarang ini masih di Indonesia, Mas, berarti? Baru balik kemarin minggu lalu, Oh, akhir oke, minggu oke. lalu ya. Iya, iya. Itu baliknya kemana tuh, Mas? Ke Jakarta, Pak? Ke Gimana? Batu, Jawa Timur. Oh, Jawa Ya, Timur. Baik, baik. Ya, luar biasa. Baik, pertanyaan pertama, Mas Kuku, ini mungkin bisa diceritakan sedikit. Ini kan kita membahas mengenai FMIPA UGM ya, Mas. Itu dulu bagaimana kok bisa tertarik masuk FMIPA UGM? Itu hmm. ceritanya bagaimana, Mas? Jadi dulu paling suka waktu SMA itu kimia kan. Terus habis itu em, di akhir SMA itu ada karya wisata ke Yogyakarta. Dan salah satunya itu kunjungan ke UGM. Terus habis pulang dari karya wisata kayak eh, oh mau pengen ke UGM gitu. Jadinya ya udah memutuskan kalau mau ke sana jadinya habis karya wisata itu. Ya, baik, baik. Itu tahun berapa, Mas? Em, tahun 2012, 2013, 2012, 2013. Saya masuk mulai kan 2013 soalnya. Ya Ya, baik. sekitar akhir-akhir ya tahun terakhir itu. Baik, oke. Berarti memang reputasinya juga sudah tenar juga lah ya dengan Iya. hasil-hasil yang alumni yang dihasilkan seperti itu kualitasnya. Mm. Kemudian pada saat masuk pertama kali itu Mas pas di FMIPA UGM itu apa pertama kali Mas first impression-nya bagaimana Mas saat itu? Apakah sesuai ekspektasi atau apakah ada fase adaptasi bagaimana Mas? Apa ya awal-awal dulu mungkin FMIPA UGM ingatnya sih adaptasinya adaptasi kehidupan ya kalau FMIPA-nya mungkin dulu ya kan ada ospek kan jadinya kayak udah langsung kenal sama teman-temannya. Hmm. Hmm. Ya itu awalnya kayak oh iya banyak ketemu teman-teman dari seluruh Indonesia gitu kan karena emang universitas yang ya
salah satu yang paling bagus di Indonesia. Jadi pada semua pada ke UGM. pada ke sana semua seperti itu ya. Iya, Ya, baik baik. Kemudian kalau dari sistem pembelajarannya sendiri itu kan berarti sudah hampir 10 tahun yang lalu, sudah lebih dari 10 tahun yang lalu seperti itu ya iya Mas. ya. Itu sudah lebih dari 10 tahun yang lalu dan itu pada saat itu kalau pasca 2010 berarti memang sudah mulai modern seperti itu ya. Atau Mm. bagaimana tuh Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Eh, Modern, tapi masih gimana ya? Waktu dulu masih nulis apa laporan praktikum itu masih tulis tangan. Gak tahu kalau sekarang mungkin masih tulis tangan juga. Dulu mungkin maksudnya biar gak nyontek ya, tapi ya capek juga ya nulis tangan tetap. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Iya, Eh, eh, itu cocok nggak dengan gaya belajarnya Mas Kuku pada saat itu? Dulu Mas Kuku gimana sih caranya mencerna seperti itu? Apakah Mas Kuku tipe yang friend group atau ke perpustakaan sendiri atau bagaimana Mas Oh, menjalani sistem pembelajarannya? dulu sih seringnya kayak belajar bareng teman-teman sih waktu mau ujian gitu ya. Hmm, tapi jadi eh, waktu kuliah em, jarang belajar sih. Tapi maksudnya waktu mau ujian, waktu mau ujian ya awal-awal kayak belajar sendiri dulu biar ngerti teorinya. Terus waktu itu habis itu kayak kan ada kadang ada kumpulan soal gitu-gitu itu baru ketemu sama teman-teman. Jadi kayak waktu datang tuh biar nggak kosong-kosong banget gitu. Jadi Baik, belajar. baik, ya. Kalau di luar akademik dulu Mas Kuku ini mahasiswa yang seperti apa sih? Apakah ikut lomba, organisasi, atau belajar sambil kerja? Bagaimana Mas? Dulu em, ikut organisasi sih. Ikut apa ya namanya? Ke KMK, lupa kepanjangannya. Pokoknya yang mahasiswa kimia itu. Tapi di situ dulu ya aktif tapi nggak aktif-aktif banget. Dulu lebih aktif di UGM Body Club yang di bawahnya OIA itu. Ya yang ngebantu mahasiswa internasional buat yang datang ke UGM itu kan. Mm. Oh, berarti Juga exposure-nya ya. kenapa? Exposure-nya awalnya dari situ berarti ya, dari koneksi-koneksi internasional ya, seperti itu. Sponsor apa ya? Eh, exposure, Oh iya iya. exposure-nya Ya awalnya ya. dari Dari situ. situ itu kenal ya teman-teman dulu kan kalau di KMK kan kenalnya anak-anak kimia aja gitu kan. Terus habis itu masuk UGM Body Club itu kenal ya dari macam-macam fakultas jadinya kan kenal banyak orang. Terus juga kenal mahasiswa yang internasional juga yang masuk UGM. Baik, baik, baik. Kemudian dari masa-masa kuliah ini ada nggak Mas kenangan atau pengalaman yang masih diingat atau masih dipegang seperti sampai sekarang yang sampai dunia kerja ini ada nggak? Mungkin waktu ini ya dari organisasi itu juga dari organisasi itu terus ketemu teman-teman kenal banyak orang dari mana-mana dari banyak background macam-macam. Jadi kayak dari situ ya belajar belajar komunikasi, belajar adaptasi, belajar gimana menghadapi orang-orang beda-beda. Terus waktu penelitian buat skripsi itu juga kan penelitian skripsi nggak langsung mulus gitu ya. Ya ada masalah ini, ada masalah itu. Ya dari situ juga belajar em, menyelesaikan masalah yang ada gitu. Dan menerapkan juga ilmu-ilmu yang dulu dipelajari di kelas. Iya, baik, baik. Kemudian ini kita berbicara potensi karir ya, Mas, dari FMIPA Hmm. UGM ini sendiri. Untuk angkatannya Mas Kuku sendiri, Mas Kuku melihatnya pada kemana nih, Mas, teman-temannya Mas Kuku di karirnya? Dan itu masih sama nggak dengan yang sekarang atau justru sekarang lebih sempit kesempatannya atau justru lebih luas? Bagaimana, Mas? Hmm. Jadi ya dari teman-teman ada macam-macam sih. Ada yang lanjut tetap di kimia, ada yang keluar dari kimia. Ya kalau buat yang kimia ya
ya peluang karirnya ya jelas ya karena memang jurusan kimia kan ya bisa di industri penelitian, pendidikan. Tapi kalau yang di luar kimia ya sebenarnya kuliah juga tetap berguna sih karena itu lebih ke pola pikirnya kan ya yang dipakai. Jadi yang dipakai dasarnya itu. Walaupun sebenarnya ya mungkin ilmu kimianya kurang dipakai kalau keluar kimia, tapi tetap pola pikir yang diambil eh, dari masa per- dari masa kuliah itu tetap. jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Baik, baik, iya. Kemudian kita kembali ke Mas Upo ya. Ini kita mulai membahas mengenai karir. Jadi sebenarnya saya ingin bertanya mengenai bagaimana perjalanan karirnya, Mas. Tadi kan dari Singapura, kemudian ke Austria, ke Barcelona. Tapi mungkin kalau boleh mundur sedikit, pada Mhm. saat menjelang lulus atau lulus itu yang dipikirkan apa itu, Mas? Mau kemananya saat itu apa yang terbesit di pikiran? Jadi jadi dulu waktu akhir kuliah kimia kayak tahun ketiga tahun keempat tuh mikir kayak mau kemana gitu kan. Dan saya dulu nggak pengen kerja di kimia sih, suka suka kimia cuma nggak pengen kerja di kimia. Terus kayak harus ngapain ya, terus em, dulu kayak tertarik di em, apa, manajemen consulting atau investment banking gitu kan, jadinya kayak oh kalau ke sana mungkin lebih baik ini ya lanjut S2 di manajemen gitu kan. Jadi dari situ mulai cari-cari em, dan apply juga sih, apply kerja tapi nggak dapet dan maksudnya buat arah ke sana dan apply beasiswa dan S2 itu. Terus habis itu jadinya dapat ke Politecnico di Milano itu yang di Milan di Italia itu. Terus waktu itu ada jeda sekitar berapa lama ya? Setahun. Itu dulu sempat pernah ngajar bahasa Inggris ya sambil ngisi waktu buat sebelum berangkat tuh. Oh, oke, oke, luar biasa. Dan itu berarti setelah S2 itu ya baru apa berkarir itu ya untuk Iya. pekerjaannya seperti itu. Dan Hmm. itu mungkin bisa bisa diceritakan itu Mas awal mulanya berarti memang yang pertama ini sebagai business development itu kah berarti atau ada lagi? Dulu sempat ada, jadi ada proyek di kampus. Kita emang bagian dari finance lab-nya kan dulu ambil spesialisasi finance. Itu ada finance lab itu ada kerjasama sama apa ya venture capital gitu. Jadi itu waktu itu ada proyek bareng itu hitungannya eh, intern ya magang gitulah pendek 3 bulan. Berapa bulan ya? 3 bulan kayaknya. Itu awal mulai yang pertama. Terus habis itu waktu mau lulus em, sebulan sebelum lulus. Jadi saya lulus Juli 2021 itu em, awal ya bulan itu juga saya mulai yang sama yang Singapura itu kan waktu itu masih COVID ya. Jadi eh, kerja kerjanya remote dari Milan. Jadi ya nyesuaiin jam yang ada di Singapura gitu. Terus dari situ em, dulu dapet Erasmus buat magang, jadinya ke Austria itu. Dan habis itu em, dari Austria itu dulu ada masalah birokrasi, jadi nggak bisa lanjut. Terus jadinya cari kerja lagi yang di Barcelona itu. Terus dua itu startup semua. Em, terus dari Barcelona itu juga ada masalah em, kan startup ya, jadi pendanaannya kurang, jadi nggak bisa lanjut. Terus habis itu cari lagi, itu akhirnya balik Milan lagi ke perusahaan yang sekarang itu. Ya, baik, baik. Berarti memang ya dinamikanya seperti itulah ya Mas Iya, Joko. Pindah-pindahnya seperti itu apapun yang terjadi. Tapi ya dengan skill yang ada harusnya kan ya pekerjaan di luar sana masih banyak yang open juga seperti itu. Hmm. Kemudian
ini itu sih Mas, maksudnya tanya ke bagaimana culture di dalam perusahaan internasional seperti itu ya. Saya tahu beda-beda seperti itu ya, apalagi ada yang remote juga tadi kan. Hmm. Dan itu kalau dari Mas Kuku sendiri melihatnya bagaimana itu Mas? Dan apa mungkin nggak tertarik kerja di Indonesia atau bagaimana gitu Mas perusahaan inner? Gimana ya? Maksudnya dibandingin sama yang di Indonesia atau Iya dibandingin sama yang Indonesia jadi kalau saya memang. jadi kalau bandinginnya sesuai yang saya tahu aja ya karena saya juga nggak pernah kerja di Indonesia. Ya. Kalau di sana, jadi kalau di Indonesia saya dengar-dengar itu kayak kalau misal atasannya belum keluar, itu bawahannya nggak boleh keluar juga. Itu bener nggak ya? Adalah yang seperti Iya, itu. ada kayak gitu. Kalau di sana ya ada dikit dikit yang kayak gitu, tapi kebanyakan sih ya ya udah kalau kalau emang udah jam pulang ya pulang aja gitu. Kalau emang kerjanya selesai ya ya udah pulang aja, nggak apa-apa dan nggak masalah emang kalau emang emang waktunya pulang ya. Kalau emang kerjanya belum selesai ya ya kalau emang nggak apa nggak ada deadline buat hari itu ya ya udah diselesain besok nggak apa-apa. Kalau ada ya ya udah diselesain ya ngatur sendiri aja gitu manajemen waktunya gitu diatur sendiri. Eh, terus apa ya? Kalau di sana juga cutinya lebih banyak sih. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Iya. Oke, berarti memang ya kalau perbedaan sistem seperti itu pasti itulah Hmm, ya Mas. Maksudnya kan eh, dari budayanya sendiri kan juga mungkin lebih mementingkan efektivitas seperti itu ya, hmm, efektivity. Tapi mungkin kalau boleh sedikit tentang pekerjaannya Mas Kukuh sekarang ini sebagai analis konsultan, hmm, itu sebenarnya mungkin bisa dijelaskan Mas, itu day to day-nya seperti apa, kemudian targetnya seperti apa. hmm. Kalau kalau bisa Mas, seperti apa Oke sih ya. analis konsultan itu? Jadi kalau ini kan di IT consulting kan. Jadi kalau mungkin karena masih awal-awal ya, jadi kayak kerjaannya itu sesuai proyeknya. Jadi kadang dikasih yang kayak jadi bisnis analis, kadang jadi project manager gitu. Jadi bergantung kebutuhan kebutuhan proyeknya. Cuma kalau saya sekarang lagi ngarahin karirnya ke project manajernya sih. Jadi mau ngarahin karirnya ke sana. Karena ya kalau misal saya mikir kalau misal ganti-ganti terus terus kapan matengnya gitu kan. Terus ya jadi kalau bisnis analis itu kayak jadi jembatan dari klien sama jadi kan kerjanya sama klien bisnis sama developer software developer gitu kan. Jadi kayak nerjemahin gitu kerjanya. Jadi jembatan eh, klien bisnis ke developernya kayak ngasih tahu ini ya kliennya minta begini 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 gitu. Terus kalau project manager ya em, kayak ngelihat gimana proyeknya gimana progresnya, ada yang ngeblok nggak, ada yang perlu dibantu nggak, perlu dikomunikasiin ke siapa gitu-gitu. Terus juga kayak presentasi ke klien juga. Oh ini eh, perkembangannya kayak gini gitu, kayak selama kayak 2 minggu terakhir atau seminggu terakhir gitu, kayak gitu. Baik, baik. Iya, sangat menarik. Saya ada yang penasaran sedikit nih Mas Koko. Jadi Ya. kan project manager seperti itu, kemudian analis konsultan kan bukan sesuatu yang mudah dan tentunya trust yang didapatkan kan bukan sesuatu yang gampang untuk diraih seperti itu ya Mas Hmm. Koko ya.
Dan itu Mas Kukuh itu background IT-nya dari mana sih Mas? Apakah dari kuliah aja atau ini develop-nya di mana? Saya Saya nggak lihat kerja sama IT-nya sih sebenarnya, cuma perusahaannya aja perusahaan IT, cuma saya nggak ada, ya suka suka iya, kayak kayak ikut berita dari dulu. Emang dulu waktu masih sekolah, kalau Mas tahu, dulu saya langganan majalah Chip, tahu nggak sih? nggak tahu. Majalah majalah komputer gitu deh pokoknya. Dulu ya emang dari dulu suka sih, cuma makanya emang nggak kuliah di sana, nggak kuliah di komputer. Terus yang itu dulu yang di Austria sama di Barcelona itu semuanya perusahaan IT semua. Ya, tapi saya di bagian bisnisnya sih dari dulu emang nggak pernah di bagian IT-nya gitu. Jadi kayak jadi supportnya gitulah buat bisnisnya biar jalan gitu. Jadi sekarang juga sama aja kayak gitu sih. Baik, baik, baik. Berarti memang ya selalu belajar seperti itulah ya Mas Kukuh. Mm. Walaupun mungkin tidak ada formal education, tapi industrinya kebutuhannya apa mungkin harus Gitu. selalu update seperti itu ya Mas. Mm. Baik, kemudian eh, kalau target ke depannya nih untuk Mas Kukuh sendiri, apa nih Mas? Target Ada nggak, Mas? kedepannya ya itu tadi yang project manager itu, kayak mau mendalami di sana, mau bikin karir di sana di bidang itu sih. Tapi tetap tetap mau stay di luar seperti itu Mas atau bagaimana? Eh, buat sekarang masih iya sih. Baik, baik. Oke. Kemudian nih Mas, ini kita akan berbicara mengenai capaian ini ya. Karena kan tadi kan Mhm. karir yang luar biasa juga Mas Kukuh ini tadi dari S2 kemudian dari dengan berbagai perusahaan tadi ya. Kalau capaian yang personally paling membanggakan atau paling diingat ya selama menjalani karir selama ini ya. Kalau dulu ya, saya ngerasa bangganya itu waktu itu sih, waktu transisi, kayak ada masalah dari kerja kan, ya itu tadi saya bilang, ada kerja, masalah birokrasi, ada masalah uang perusahaan juga, maksudnya perusahaan nggak ada dana, itu kan saya nggak bisa lanjut. Terus ya mau nggak mau ya harus adaptasi. Dan kalau sekarang dipikir, kok bisa ya dulu kayak gitu ya. Tapi kayak ya dulu ya bisa-bisa aja gitu. Dan ya ya di situ sih saya kayak oh, kok hebat ya gitu ya. Maaf ya, tapi kayak Gak kok apa-apa Mas, itu merupakan suatu hal yang luar biasa juga. Ini kan eh, nggak banyak yang punya kesempatan untuk kerja di perusahaan internasional gitu, bahkan internasional juga sedikit gitu. Makanya di sini kita ingin mendapatkan informasi juga mengenai bagaimana inner working-nya perusahaan internasional seperti itu, Mas. Ada satu lagi sih, Mas. Sebenarnya kalau kalau dari kultur kompetitif itu perusahaan internasional banyak senggol-senggolannya nggak sih, Mas? ah itu sih, itu itu yang beda. Kalau di sana nggak begitu sih, nggak yang kayak sikut-sikutan banget gitu, nggak. Itu kalau di sini kan ya ya gitu ya Mas, ya tahu sendiri. Ada lah, ada yang seperti Iya, itu. iya, Ada. sampai yang kayak sampai mau mencelakakan orang lain gitu kan, maksudnya kalau di sini saking pengen dapet jabatannya. Kalau di sana sih enggak sih ya, saingan ada, tapi kayak lebih lebih sehat gitu sih. Tapi juga nggak kerasa gitu saingannya. Nggak tahu kalau mungkin perusahaan lain gimana ya, tapi di tempat selama ini saya kerja sih ya biasa aja. Berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh. Baik, baik. Ya, luar biasa sekali, banyak sekali insight yang kita dapatkan ya pada wawancara hari ini, tentunya untuk para penonton di rumah. Tapi ini kita akan kembali lagi ke FMIPA UGM-nya nih, Mas. Hmm. Jadi, eh, berdasarkan pengalaman berkarir selama ini, Mas, apakah
ada yang ingin disarankan kepada FMIPA UGM untuk memperbaiki proses belajar mengajar mereka nih, Mas? Hmm. Mungkin dari perspektif Mas Kuko sendiri ada nggak yang kayaknya kok ini kurang atau bagaimana? Monggo. Hmm, dulu seingat saya sih, dulu kayaknya pembelajarannya ya lumayan bagus ya. Cuma mungkin dikasih kerja apa, dikasih kesempatan buat dapat pengalaman kerja. Kan dulu ada matkul pilihan sih, cuma jadinya kan kadang ada yang motong motong waktu kuliah gitu kan, jadinya agak mau ngambil tuh kayak ambil nggak ya gitu. Jadi mungkin harusnya difasilitasi buat mungkin dikasih waktu buat magang yang emang mungkin gimana 1 semester atau 3 bulan, tapi emang nggak perlu mengorbankan yang lain gitu kan. Kalau kayak nggak kuliah, nggak bisa kuliah gitu kan, jadinya stres juga kan. Mungkin itu. Terus ya mungkin kampus juga lebih ngebantu eh, sama kerja sama perusahaan gitu. Terus ini nggak ini bukan ilmu yang terkait sama MIPA banget sih, tapi maksudnya kayak mungkin dasar-dasar apa ya kan, ya sebenarnya butuh juga sih kayak misal ngolah data gitu, kayak ya yang dasar aja, tapi kayak hmm, di Excel gitu kebanyakan kayaknya banyak yang belum bisa sih, walaupun sebenarnya emang nggak nyambung-nyambung banget sama MIPA, tapi itu menurut saya juga penting sih, makanya sebagai ilmu dasar ya. Ya, ya, Mas sangat luar biasa sekali. Ini kan kita butuh insight juga ya dari perspektif Mas Kukuh seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir, Mas, ini apakah tadi kan saran untuk FMIPA UGM-nya seperti itu, Mas. Hmm. Sekarang saran untuk mahasiswanya, Mas, yang masih belajar dalam membekali diri, itu saran Mas Kukuh apa kepada mereka yang sedang belajar sekarang, mungkin untuk menghadapi dan menyesuaikan dengan dunia kerja. Monggo, Mas. Hmm, mungkin ya selain akademik juga ya partisipasi ke kegiatan non akademik kayak organisasi yang ada di UGM, ada macam-macam. Kalau bisa ya yang keluar fakultas, ya sebenarnya di fakultas juga nggak apa-apa sih, enak gimana aja yang cocok gimana. Cuma kalau keluar fakultas kan jadinya keluar, jadi banyak ketemu orang-orang dari fakultas lain juga gitu. Terus mungkin juga ya kalau bisa sebelum lulus cari pengalaman kerja sih. Dulu saya nggak, jadi itu nyeselnya sih. Hmm, terus apa lagi ya? Mungkin juga apa kalau ada event-event networking atau apa gitu kan, kadang ada kan, itu juga ikut aja kan, nambah nambah koneksi juga bagus, siapa tahu dapat kesempatan yang lain, bawa kesempatan yang lain gitu. Terus ya belajar, mungkin ya belajar sendiri sih dasar-dasar yang kayak basic-basic, kayak ya kayak Excel, PowerPoint gitu-gitu, itu berguna banget sih nanti ke depannya. Baik. Oke, ya sangat luar biasa sekali. Sebelum saya tutup, sebenarnya ada tambahan satu lagi pertanyaan, Mas. Ini Ya. agak spesifik sebenarnya, biar lebih gampang juga untuk menjawabnya mungkin ya. Itu apakah ada saran ya, Mas, untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin sekarang sedang membuat skripsi atau sudah lulus seperti itu, fresh graduate, itu sarannya bagaimana, Mas? Apabila mereka ingin transisi ke industri lain mungkin ya. Oh. Nah, itu seperti itu. Jadi ada nggak, Mas? Maksudnya itu kan bukan bukan suatu hal yang mudah juga ya, Mas, ya. Untuk berkomitmen terhadap suatu pilihan dengan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat mungkin tidak sesuai seperti itu. Sarannya apa tuh, Mas? Setelah untuk Em, transisi itu. Oh, nggak ya ada nggak? jadi gimana ya. Mungkin cari dulu, em, jadi kayak apa kerjaan yang mungkin dilakuin dan
yang ada itu kan kayak cari pengennya kemana gitu carinya mungkin. Em, jadi kayak ya walaupun nggak nyambung tapi pasti mungkin bisa jalannya bisa dibikin lah gitu kan. Jadi kayak cari tahu. Jadi gimana ya? Cari kan ada banyak tuh karir-karir, website karir-karir juga banyak. Cari baca-baca aja mana yang menarik gitu. Terus habis itu dari situ mungkin dari situ bisa dilihat butuhnya apa. Bisa nggak dari kimia ke situ? Kalau nggak yang perlu dibenahi apa belajar sendiri atau harus kursus atau harus kuliah lagi itu dari situ sih. Ya soalnya dulu waktu SMA mungkin waktu milih jurusan kan nggak dipikir ya mau kerja apa gitu kan nggak ya, ya lulus SMA siapa yang tahu sih ya cuma ya ya itu dari situ itu bisa dari titik awal. Iya, oke, alhamdulillah luar biasa. Mas Suku, terima kasih sudah mau sharing-sharing bareng kita pada hari ini. Sebelum saya sudahi, tapi Mas Suku mungkin ada kata-kata penutup mungkin untuk menutup sesi diskusi pada hari ini, Mas. Apa ya ya buat yang masih kuliah dan masih nyari-nyari mau kemana ya semangat aja apa namanya kalau ngerasa nggak tahu mau kemana ya ya emang nggak ada yang tahu jadi nggak usah khawatir. Nanti juga ya ya lihat aja nanti kemana nggak usah dipikir macem-macem ya karena kalau dipikir terus ya jadinya stres ya jadi ya udah pelan-pelan aja gitu ya nanti pasti Baik, ya ada kelihatan jalannya nanti seperti kemana. itu. Ya Iya, baik, Mas Suku mungkin itu saran bukan cuma untuk mahasiswa FMIPA aja, itu seluruh mahasiswa di Indonesia. Mungkin yang yang nggak sedang mahasiswa juga. Aduh. iya, Mas juga untuk calon-calon bekerja seperti itu. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Mas Kuku. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata untuk Mas Kuku, dan semoga kita bisa sharing-sharing lagi di lain waktu seperti itu ya, Mas Kuku. Dan untuk para penonton di rumah, saya juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Nantikan video-video lainnya di channel Inspirasi untuk Bangsa. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Nama saya Bambang YR Sardono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Inspirasi untuk Bangsa. Saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas fisika gitu. IPA. Memang kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat